Oke, pelurunya tadi sudah siap. Sekarang waktunya kita bisa menembakkan pelurunya. Nah, caranya menembak gimana? Ya, pelurunya tentunya tidak mungkin kita munculkan di sini ya. Akan aneh sekali ketika permainan dimulai, tiba-tiba pelurunya sudah muncul. Ya, seharusnya nanti pelurunya akan ditembakkan secara manual oleh pemain dengan menggunakan input sistem tadi. Ya, kita ngintip sebentar. Di sini ada fire dan kebetulan menggunakan mouse sih. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan ya, misalnya untuk menembak kepingin menggunakan tombol lain seperti apa ya enaknya? Misalkan karena kontrolnya di WASD, mari kita coba pakai spasi. Ya, misalnya mau nambah, silakan. Silakan tambah binding baru namanya add binding. Kemudian di path, ini kita tinggal cari keyboard. Lalu tombol mana enaknya yang mau digunakan untuk menembak, misalkan space. Ya, ini space dalam kurung keyboard. Pilih aja. Lalu setting lain biarkan. Ya, kita samakan seperti yang lain, dibiarkan. Nah, tapi space ini karena dia punyanya keyboard, maka kita centang aja skemanya keyboard and mouse. Ya, ini optional ya. Kalau teman-teman nggak kepingin menggunakan mouse, pengen menggunakan keyboard, silakan tambahkan input baru pakai spasi. Dan jangan lupa di save ya. Ini saya terburu-buru banget menutup ini. Untungnya Unity mengingatkan save ya. Oke, maka kita akan membuat sistem penembakan peluru. Silakan dihapus bullet objeknya dari hierarki, tapi pastikan teman-teman sudah bikin prefab-nya. Ya, kalau ini sudah warnanya biru, maka teman-teman sudah punya prefab, boleh dihapus dengan aman. Kalau itu masih putih dan teman-teman belum bikin prefab, maka nanti malah jadinya ngulang video yang terakhir, ya, yang sebelum ini. Jadi, pastikan sudah punya prefab-nya, baru dihapus. Kemudian kita bikin script namanya weapon. Ini akan digunakan untuk player plus enemies. Ya, loh, kok bisa nanti satu script bisa digunakan untuk player dan enemy? Itu nanti dulu. Ya, sekarang kita baru akan gunakan weapon ini untuk player dan dia akan menciptakan projectile alias bullet atau peluru. Sorry. Mari kita buat scriptnya. Weapon. Tunggu beberapa saat, akan muncul hold on, dan begitu itu tertutup, kita bisa pasang langsung ke player. Baru diedit. Weapon, mana weapon? Nah, ini dia. Apa sajakah yang perlu kita lakukan? Oke, pertama-tama kita harus nambahkan using Unity Engine input system, karena kita tadi akan mendeteksi penekanan tombol tertentu, dan kita menggunakan input system yang baru. Ya, tambahkan aja dulu, using Unity Engine input system. Mungkin akan abu-abu karena belum dipakai sekarang, tapi sebentar lagi akan dipakai. Ya, setelah itu kita diminta untuk membuat 3 variabel atau 3 field baru. Bullet prefab ini untuk menyimpan prefabnya peluru. Ya, ini yang akan kita gunakan untuk bisa memunculkan sebuah game object. Satu-satunya cara adalah menggunakan prefab. Kemudian di sini ada cooldown, ya, fire rate-nya adalah 0,25 F dan ada cooldown counter-nya sendiri. Kita sepakat aja sistem cooldown-nya seperti ini. Ya, ketika pemain itu muncul pertama kali di layar, maka kita set cooldown-nya ke 0. Ya. Lalu tiap update, cooldown-nya ini akan dikurangi dengan
berapa waktu yang berlalu sejak pemanggilan frame terakhir, kita bisa pakai variabel bantu time.deltaTime nantinya. Selama nilainya CD ini masih positif. Ya, begitu negatif atau begitu nol, maka kita akan lakukan sesuatu untuk bisa memunculkan GameObject yang baru. Ya, siapkan sebuah method atau properti untuk memeriksa ketika CD itu kurang dari atau sama dengan 0. Kalau nilainya true, maka nanti bisa melakukan sesuatu. Ya, kita tambahkan 3 field ini dulu. Prefab untuk peluru, public GameObject, bullet prefab. Lalu cooldown between shots, jangka waktu boleh menembak kembali, public float, fire rate sama dengan, ini angkanya ngawur dulu, mungkin 0,25F, dan ini counter untuk cooldown. Ini sebenarnya private nggak masalah sih, tapi untuk ilustrasi nanti kita bikin public dulu, nanti nilainya bisa dicek ya, bisa dicek di inspektor. Makanya di sini di set public. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah betul bisa di private-kan. Oke, kemudian tadi sepakat ketika objek itu pertama kali muncul, set CD ke 0, maka di set kembali di sini. Cooldown sama dengan 0F. Walaupun ini jadi tidak berguna sih. Ya, ini bisa saya matikan karena di start cooldown-nya sudah di set menjadi 0. Nah, berikutnya kita akan bikin ini propertinya dulu, atau mau dibikin method juga boleh, tapi lebih enak properti sih ya. Can attack return cooldown kurang dari sama dengan 0F. Ya, nah ini nanti sebetulnya bisa dipakai di sini, jadi ini tidak perlu cooldown lebih besar 0, karena can attack itu sudah dicek return cooldown kurang dari sama dengan 0F. Ya, maksudnya gimana? Kita bikin propertinya dulu. Apakah sudah boleh menyerang? Public boolean, bool can attack. Ya, lalu ini di C# terbaru sih, formatnya rada beda, tapi mau pakai format yang di slide tuh boleh sebetulnya. Get-nya adalah return cooldown kurang dari sama dengan 0F. Sama ya, return cooldown kurang dari 0 sama dengan F. Nah, ini saya dapat peringatan, ya cuman warning aja, inconsistent body style, ini kalau diubah, jadi begini. Ya, jadi versi C# yang baru meringkas banget, walaupun ini kayaknya lebih susah dibaca sih, tapi lebih ringkas memang. Jadi ini maksudnya adalah get-nya itu cooldown kurang dari sama dengan 0F. Ingat, ini adalah bukan variabel, ini sebetulnya adalah operator, sehingga dia bisa mengembalikan nilai true dan false. Sehingga kalau cooldown-nya kurang dari atau sama dengan 0, maka dia nilainya true, selain itu dia false. Ya, kemudian di-update, selama cooldown-nya itu masih positif, maka silakan dikurangi dengan waktu yang berlalu terhadap frame terakhir. Nah, if cooldown kurang dari lebih besar 0, itu boleh dibalik, karena kita sudah punya ini. Jadi, teman-teman bisa pakai cooldown, CD, kok jadi collider 2D? Cooldown lebih besar dari 0, F, optional F-nya, maka cooldown minus sama dengan time.deltaTime. Nah, ini tooltipnya, interval dalam detik
sejak pemanggilan frame terakhir. Nah, ini boleh teman-teman balik karena sudah ada can attack, jadi ini kalau belum bisa nyerang, cooldown-nya dikurangi, sama aja. Nah, lalu kita akan buat method baru namanya attack. Nanti akan dikasih parameter untuk menandakan yang nyerang ini siapa. Ya, is enemy kalau true berarti musuh yang nyerang, kalau false berarti player yang nyerang. Nah, di method attack ini kita akan memunculkan sebuah peluru baru. Nah, untuk bisa memunculkan sesuatu yang baru itu ada method namanya instantiate. Dan return value-nya sebetulnya bukan objek tapi game object. Ya, ini bisa disimpan ke dalam sebuah variabel supaya kita kalau perlu mengedit sesuatu bisa melakukan itu. Contoh, ya ini logika untuk attack-nya. Kita cek apakah bisa nyerang atau enggak. Kalau bisa, kita reset cooldown-nya menjadi fire rate. Kemudian kita instantiate pelurunya dengan method instantiate. Dia minta parameter adalah prefab-nya yang mau dimunculkan. Kita simpan ke dalam sebuah variabel nama katakanlah bullet. Ya, supaya kita bisa ngedit posisinya itu disamakan dengan posisinya pemain saat ini. Ya, berikutnya kita perlu ngeset sebuah field ya, fieldnya dari komponen dari scriptnya bullet. Ya, ingat di bullet itu ada is enemy bullet. Nah, supaya bisa ngeset, maka kita lakukan hal yang mirip dengan get komponen rigid body, tapi sekarang yang kita dapatkan itu adalah script kita sendiri, yaitu bullet. Ya, kalau hasilnya null, abaikan, tapi kalau tidak null, berarti bullet ini punya komponen bullet. Script bulletnya ini kita bisa atur is enemy bulletnya adalah sama dengan nilainya dari boolean is enemy ini. Ya, ini dulu. Kita bikin methodnya dulu ya. Di weapon, jangan di bullet. Public void attack dengan parameternya boolean is enemy. Kalau bisa nyerang, maka kita reset cooldown. Cooldown sama dengan fire rate. Lalu buat peluru baru. Buat peluru baru, simpan. Karena akan dimodifikasi. Ya, kita pakai var saja ya supaya lebih cepat. Var peluru sama dengan instantiate. Oh, return value-nya ternyata objek ya. Jadi yang di slide itu betul ya. Instantiate. Prefab-nya apa? Apa tadi ya namanya? Saya kok mendadak lupa. Oh, itu dia bullet prefab. Bullet prefab. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebetulnya ada berbagai overload yang lain ya. Ada yang minta parameter kedua yaitu untuk mendeskripsikan parent-nya yang mana. Ya, atau ada parameter yang ada 3 buah seperti ini, ya posisinya di mana, terus rotasinya seberapa. Nah, by default kalau kita hanya pakai yang satu parameter, itu dia akan muncul secara independen. Ya, tapi kalau teman-teman mau misalkan game object ini diparentkan terhadap game object yang lain, silakan pakai yang kedua. Ya, parent-nya siapa? Untuk peluru kita tidak peduli parent-nya, jadi biarkan aja pakai parameter yang satu, yang hanya berisi prefab. Ya, lalu kita set manual posisinya, yaitu di field transform.position, sama dengan transform.position. Ya, field transform ini adalah shortcut dari get komponen transform.
Ya, kenapa sama Unity dibikinkan field tersendiri? Karena setiap game object pasti punya komponen transform. Ya, dan kita nggak bisa remove ini. Ya, supaya cepat, supaya nggak perlu nulis get komponen dengan type transform, maka sama dia dibikinkan fieldnya transform. Ya, ini adalah ubah posisi peluru ke posisi pemain saat ini. Dan kita perlu beritahu apakah ini peluru pemain atau musuh. Caranya adalah kita dapatkan dulu komponen bulletnya. Semoga tidak bingung ya, karena namanya bullet. Bullet sama dengan get komponen. Komponennya adalah bullet. Ya, ini adalah nama kelas, nama script yang kita bikin tadi. Sementara ini adalah objek tampungnya. Nah, kalau get komponen ini tidak nemu komponen bullet pada game objek peluru, dia nilainya 0. Sehingga kita harus cek kalau pelurunya itu tidak 0, baru kita bisa akses. Apapun yang ada di scriptnya bullet. Jadi bullet ini kan punya damage 1, punya is enemy bullet, punya lifetime. Ya, kita bisa akses, bisa modifikasi di sini. Is enemy bullet sama dengan is enemy. Kalau mau ganti lifetime silakan, tapi saya tidak akan ganti itu. Oke, script attack-nya selesai. Sekarang, ya teman-teman mungkin wondering nih, loh, ini belum ada penekanan tombolnya apa-apa sebetulnya ya. Ya, memang belum. Ya, kita tadi memang sudah nambahkan input system, tapi kita belum deteksi sama sekali. Nah, deteksinya itu di player. Oh, oke. Karena itu di player, sebetulnya ini betulan nggak kepake. Ya. Jadi, kalau mau di-remove aja. Yang bertugas mendeteksi itu adalah player. Ya, kalau ditaruh sini, akibatnya nanti ketika script ini dipakai oleh bukan player, maka mereka juga bisa nembak seiring dengan inputnya player. Nah, untuk musuh kan aneh, ya. Jadi, pengecekan penekanan tombolnya kita tetap lakukan di player.cs, dan ingat tadi di player itu kan ada input system nih, player input. Dan salah satu message-nya adalah on fire. Nah, kita bisa manfaatkan ini, on fire-nya. Caranya adalah kita tinggal bikin method baru dengan nama on fire, tidak perlu parameter apapun. Ya, lalu di dalamnya kita harus membuat sebuah weapon. Kalau 0 dicek, ya. Kalau tidak 0 maka dia bisa nyerang. Oke, kita lakukan itu. Dia set public, sebetulnya private pun tidak masalah ya. Void on fire, hati-hati namanya harus sama persis dengan yang tertulis di sini. Ya, on fire O dan F-nya huruf besar. Ya, di sini dapatkan senjata pemain, weapon. Weapon sama dengan get komponen weapon, kemudian dicek if weapon tidak sama dengan 0, maka kita bisa perintahkan weapon.attack, dan karena ini bukan musuh, kita isi false. Ya, ini caranya. Lalu kita perlu melakukan satu hal dulu sebelum bisa mencoba. Ya, di player, ketika teman-teman mengamati di scriptnya weapon, ini akan ada 3 field tambahan, bullet prefab, fire rate, dan cooldown. Kalau tidak muncul, pastikan scriptnya weapon sudah di-save.
Nah, ini isinya none, kita harus isi dengan prefab-nya peluru. Maka pergilah ke tab prefab dan tinggal drag and drop aja. Ya, ini wajib dilakukan. Kalau teman-teman sampai lupa tidak melakukan ini dan langsung ngetes, ya, ketika saya klik kiri, maka munculnya unassigned reference exception. The variable bullet prefab of weapon has not been assigned. Ya, dia akan ngomong, ini loh, di player kamu kurang sesuatu. Ya, ini masih none. Ya, jadi kalau kena error ini, unassigned reference exception berarti teman-teman pasti lupa ngeset sesuatu di game object, ya, entah di mana itu. Ya, biasanya tinggal diklik aja di sini. Ya, kok nggak jalan? Biasanya bisa kalau diklik. Ya, akan di-highlight game object mana yang kelupaan ngeset itu, maka mari kita lakukan. Ya, kalau ini di-set, maka yang terjadi adalah, oke, saya akan klik kiri. Nah, itu dia pelurunya muncul. Dan playernya mau gerak kemanapun, dia akan muncul, pelurunya akan muncul sesuai dengan posisi pemain. Ya. Kalau saya tekan spasi, bisakah? Nah, ini dia. Cuman ditahan nggak bisa ya. Memang harus ditekan manual satu persatu seperti ini. Nah, ini dia cooldown-nya. Teman-teman perhatikan di sana. Dia bisa negatif sih memang. Nggak masalah. Tapi ketika nilai negatif, dia akan berhenti. Ya kan? Dan ini bisa ngeklik lagi. Oh, indikator klik saya ternyata mati. Sebentar, saya nyalakan dulu ya. Tapi secara garis besar, sistem weapon kita sudah jadi. Oke, saya akan nyalakan indikator klik saya supaya teman-teman bisa lihat kalau saya klik kiri atau klik kanan ya. Sebentar. Oke, ini sudah muncul sekarang. Tes, oke, sudah dites ya tadi. Semoga berhasil. Kalau ada yang menemukan error, jangan sungkan-sungkan tanya ya. Teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat, atau yang kebetulan offline bisa join ke Meet dan tanya di sana. Tunjukkan errornya gimana. Untuk teman-teman yang lain yang bergabungnya lewat YouTube, maka ya silakan komen aja di kolom komen di bawah ya. Nah, cuman kalau teman-teman mengamati tadi, ya, ketika sebuah peluru itu ditembak, munculnya itu dari tengah-tengah. Ya, padahal kalau berdasarkan aset itu sebetulnya si weaponnya ada di sini. Gak cocok ya, terasa aneh ini. Nah, kita akan betulkan posisi spawn-nya. Caranya gimana? Kita bisa menambahkan sebuah game object kosongan sebagai child-nya dari player untuk menandakan posisi dari kemunculan pelurunya di mana. Oke, mari kita buat itu. Jadi di player, saya akan create empty child. Saya beri nama gun. Kemudian, nah ini agak tricky posisinya. Silakan dipindah ke segini, kira-kira. Atau di slide sudah dikasih angkanya 6 sama min 5,5. Saya akan coba ikuti ya. 6 min 5,5. Kelihatannya agak maju sih, tapi tadi kan kelihatan bahwa pelurunya ini punya buntut. Ya, nggak apa-apa, saya akan coba di sini dulu. Nanti kalau dirasa nggak pas, maka kita pindahkan aja. Berikutnya, ada penyesuaian pada scriptnya weapon. Ya, kita butuh menyimpan posisi peluru, posisi tembaknya itu di mana.
ya, gun position-nya, maka editlah weapon sekali lagi, posisi kemunculan peluru, public game object, atau paling cepat ya, karena saya hanya butuh posisinya, saya ganti ini menjadi transform. Namanya gun position. Lalu kita modifikasi metode attack-nya untuk mengganti posisi spawn bullet-nya itu ke posisi gun-nya. Nah, ini diganti bukan lagi ke transform.position, tapi ke gun position.position. Oke, namanya aneh. Saya akan ganti ini jadi gun transform aja. Ya, terus saya perlu rename ke bawah. Ya, jadinya seperti ini, gun transform.position. Saya tidak perlu lagi pakai transform karena field saya sudah transform. Ya, kalau sudah di-save, kemudian balik ke Unity, di settingnya weapon sekarang akan muncul satu baru lagi, gun transform. Nah, ini kalau merasa tempatnya aneh, bisa diotak-atik aja urutannya ya. Yang ini kalau mau dipindah ke atas. Hehe, sorry, salah. Kemudian saya akan drag and drop game object gun ini langsung ke gun transform. Ya, jadi saya ambil posisinya dari gun-nya, ya, bahkan saya ngambil transformnya langsung, baik posisi, rotasi, maupun skalanya. Nah, posisinya akan digunakan untuk tempat memunculkan bullet di sini. Oke, mari kita tes. Pastikan sudah disimpan. Oke, ini waktunya nyimpan juga sepertinya. Ctrl S. Kemudian mari kita coba. Nah, sekarang kayaknya lebih bagus ya. Pelurunya muncul dari tembaknya di bagian bawah dan bukan lagi dari tengah-tengah. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat player bisa bergerak dan bisa menembak, ya. Nah, untuk pekan depan, teman-teman mungkin akan merasa bahwa gamenya ini kosong banget. Ya, cuman ada pemainnya sendirian di level. Ya, terus insentifnya pemain untuk nembak apa dong? Nggak ada apapun yang bisa ditembak. Ya, masa si pulaunya yang melayang ini ditembakin, kan ya aneh. Ya. Nah, maka untuk pekan depan kita akan menambahkan musuh dan mungkin ada halangan-halangan yang lain. Tapi intinya kita akan memperkenalkan juga sistem health, baik ke player dan ke enemy sekaligus. Ya, itu dulu untuk hari ini. Jadi kita sudah belajar cukup banyak ya. Di video pertama tadi kita mempelajari tentang input system dan bagaimana caranya untuk mendeteksi pergerakan. Kemudian di video kedua kita berkenalan dengan yang namanya prefab. Kita membuat peluru, kemudian dijadikan prefab. Ya, dan pada video yang terakhir ini kita sudah bisa memunculkan peluru ya dengan mendeteksi penekanan tombol tertentu. Nah, cukup dulu sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat seperti biasa. Kalau offline ya bisa nanya lewat Google Meet. Untuk teman-teman yang lain yang joinnya lewat YouTube, maka silakan tanya aja di kolom comments di bawah seperti biasanya. Ya, sampai sini dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah belajar bareng ya. Kita akan bertemu lagi pekan depan dengan topik yang berbeda ya. Jangan lupa ini disimpan karena kita akan gunakan lagi pekan depan. Oke, sampai pekan depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa.